1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rame. Apa kita mau arisan? Oke, biar Cila bantu perkenalkan. Iya. Kami dari tim Qasidah Lila. Iya. Oh, jadi karena suasana hawa-hawa Ramadan, jadi ini mau kasidahan ceritanya. Ya ada seragamnya atau majelis taklim. Mama Dede. Nanti kita kenalkan kasih pantun dulu nih. Masih Oke. ingat tidak? Ya, tapi sebenarnya nih pada mau ngapain sih? Hari ini rame-rame ke sini? Ya itu deh, kita mau kasidahan. Coba kasidahan. Oh ya udah. Kalau begitu kami akan memperkenalkan tim Kasidah Rebana Majelis. Kita sapa dulu. Tapi kita sapa-sapa dulu ya, Lila lover yang di rumah. Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Kurang cakep. Kurang semangat. Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Lila lover, assalamualaikum. Bincang-bincang Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lila lover, apa kabar? Marhaban ya Ramadan. Sudah pertengahan Ramadan sekarang dan kembali kita akan hadir bincang-bincang Lila bersama Kak Fitros tentunya dan Cila. Dan mungkin teman-teman semua Lila lover di rumah bingung nih, kenapa ini pada ada ibu-ibu majelis taklim dari mana? Hari ini ya, kita akan perkenalkan yang ada yang memegang alat musik rebana adalah dari ujung kanan. Silakan perkenalkan diri. Halo, assalamualaikum. Nama aku Nawar Tanzila. Panggilan? Zila. Pegang alat musiknya apa? Tongsis. Oh iya, mikrofonnya belum dipakai. Coba diulangi Iya, lagi. diulangi lagi. Halo, aku Munawarah Tanzila. Iya. Panggilan Zila. Oke. Aku biasa pegang. Ulang lagi. Nah, gimana rasanya ngatur-ngatur? Ngatur-ngatur kan? Nah. Nanti kita kupas beliau ini siapa? Oh iya. gitu kan? Halo, nama aku Munawarah Tanzila. Panggilan Zila. Oke. Sebelah Tanzila? Halo, assalamualaikum. Nama aku Wilmulia Feby. Biasa dipanggil Teacher Feby kalau di sekolah. Oh, Teacher Baby akhirnya. Udah Assalamualaikum. lewat. Assalamualaikum, namanya Teacher Lili Amniati. Iya. Pegang apa? Assalamualaikum, nama aku. Kamu nggak perlu. Kenapa ini sebelah situ? Oh, sudah ada. Hai, bersama saya dengan Teacher Tika. Begitu aja. Assalamualaikum, nama saya Teacher Yosi, biasa dipanggil di sekolah. Iya, Kalau Teacher di rumah? Yosi. Kalau di rumah, Yayang. Halo, nama aku Tasya. Halo, assalamualaikum dengan Teacher Awa. Iya. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu. Ya, berasa jadi. Jadi ke Fitros. Ya. Nah, teacher-teacher ini kalau yang di episode sebelumnya itu kan guru-guru Cila tuh. Ya, Ada betul. Ustadz, terus ada Mm. teacher-teacher yang mengajar. Nah, kali ini kita berada dengan teacher-teacher yang berada di gedung yayasan atau staf kantor. Ternyata begitu. ini ya. Kalau Tepuk tangan dong untuk teacher-teacher yayasan yang mengemas, Iya. yang merancang semua program-program yang diberlakukan atau yang dilaksanakan di Yayasan Rauda Iya. untuk kemajuan siswa-siswi dan murid-murid di Lila. Tepuk tangan dong untuk teacher-teacher Yeay. kita. Tadi kan baru perkenalan nama nih. Nah, kita akan minta mereka ini sebetulnya ngapain sih tugas-tugasnya di yayasan ya? Dia. Nah, mulai dari sebelah kiri dengan Oke. halo dengan Teacher Awa di sini ada yang bisa dibantu. Hotline service, Bu. Ya, operator. Silakan Teacher Awa. Job Oke, desk-nya baik, apa sih Teacher Awa. tugasnya? Teacher Awa di sini sebagai bendahara. Mm-mm. Itu biasanya mengurus mengelola keuangan harian Oke. dan mengelola pemasukan dari Teacher Tika nantinya. Oke. Terus penggajian karyawan. Penggajian. Oh, sama berarti bekerja sama atau sering kena marah sama Teacher Tika? Kerjasama. Kerja sama, bukan Teacher kerja Tika paksa. baik. Kadang-kadang. Teacher Awa udah berapa tahun bekerja di Rauda?
Kurang lebih itu sudah 6 tahun. Sudah lama. Udah lulus SD ya Allah. Akunya yang belum lulus. Kamu yang nggak lulus-lulus ya. Oke, berarti kalau teacher Awa berkoordinasi sama teacher Tika di bagian keuangan. Oke, bendahara ya. Ya. Siap. Berikutnya teacher Tasya. Pertanyaan yang sama Kak? Pertanyaan yang sama belum beda. Oke. Untuk Tasya sendiri itu di yayasan itu sebagai HR atau HRD. HRD. Ya, jadi untuk job desk-nya sendiri itu sama seperti HR pada umumnya itu lebih ke pengelolaan SDM. Pengelolaan Ya, SDM. termasuk di dalamnya itu ada rekrutmen dan seleksi, terus juga manajemen kinerja. Jadi setiap bulan itu kita ada penilaian kinerja gitu. Evaluasi. Berarti kalau begitu teacher Tasya ini ditakuti ya. Jadi kalau misalnya dia kayak scanner Enggak kok Kak, baik. Katanya. Udah berapa tahun berarti? Udah berapa tahun berarti dia di Rauda? Masih 9 bulan Oh, Kak. masih mengandung. Belum berajal. Oke, thank you teacher Tasya. Teacher Yosi. Oke, teacher Petros. Kalau teacher Yosi di yayasan mungkin jabatan teacher Yosi kepala departemen rumah tangga itu dibawahi di dapur sama kebersihan. Oke. Terus untuk dapur itu biasanya teacher Yosi tiap bulan bikin menu untuk anak-anak dan seluruh karyawan yang ada di yayasan. Terus biasanya mengontrol orang kebersihan. Oke. Teacher Yosi. Sudah berapa lama berarti teacher Yosi di Teacher Rauda? Yosi bergabung alhamdulillah Juli besok masuk 15 tahun. Udah dapat umrah belum? Weh, luar biasa. Tahun 2020. Belum 2 kali ya teacher Yosi. Pengelola rumah tangga dan berarti menyusun menu selama 1 bulan. Iya. Jadi Itu pekerjaan yang paling bikin stres ya. Jadi makanan-makanan Cila dan teman-teman dan juga teacher-teacher ini dari teacher Yosi yang mengelola. Luar biasa. Kayaknya teacher Yosi udah bisa jadi penasehat gizi ya. Terima kasih teacher Yosi. Lanjut teacher Tika. Oke. Nah, kalau umpamanya teacher Tika itu bendahara juga di yayasan. Cuman Bedanya sama teacher Awa apa dong? Kalau teacher Tika langsung berurusan dengan orang tua karena pencatatan harian, pemasukan keuangan, pembayaran SPP anak-anak. Oh, siap. Ini dia teacher itu yang sering nelfon-nelfon sama Cila. yang ngasih pesan-pesan. Tiap bulan ya ada kamu surat tiap sebentar cinta. Nunggak ya? Iya, cuma diingatkan pesan Diingat. cinta dari pesan teacher cinta. Tika. Atau Mama, jangan-jangan- bulan ini belum. Jangan-jangan sebenarnya bunda kamu udah kasih, terus kamu nggak serah-serahin. Nggak lulus sempat nggak ikut ujian. Iya, begitu. Iya. Luar biasa. Oke, teacher Tika berarti yang mengelola ya, yang Iya, pemasukan. yang, harian yang berkaitan dengan kewajiban bulanan anak. Berarti kalau mau gajian deket-deket sama Cer Awa. Cer Awa. Kalau mau SPP-nya Sama boleh Cer Tika. diundur. Pemasukan awalnya dari teacher Tika. Kalau mau nunggak, pinter-pinter sama Cer Tika. Iya. Oke, baik Ibu. Monggo Bu. Oh my god. Cer Lili ini Teacher siapa Lili. ya? Oh iya. Teacher Lili alhamdulillah diamanahkan sebagai pimpinan di sana. Masya Allah. Eh, Sudah berapa tahun Cer Lili? 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Oh, sudah remaja Cer Lili ya? Sudah remaja dan tugasnya sangat banyak. Nantilah kita bicara. Nanti kita breakdown satu-satu ya. Oke. Berikut. Sama pertanyaannya Kak. Iya. Itu teacher Feby kalau di yayasan itu sebagai sekretaris. Biasanya sekretaris itu ya bikin surat-surat yang dikeluarkan oleh yayasan, pembuatan SK juga, data karyawan juga. Habis itu lebih kalau duduk biasanya di depan kan Kak. Jadi di bagian pelayanan juga. Jadi juga di bagian PPDB kalau misalkan ada orang tua murid nanya-nanya TK, SD itu di bagian pelayanan untuk PPDB juga, dan juga guru-guru yang di nantinya mau ketemu sama teacher yang di yayasan. Oh, siap. Banyak juga job desk-nya Cer Feby ya. Jadi ibaratnya pagar betis juga. Iya, benar. Iya. Berikutnya. Baik, saya teacher Aunty. Teacher Aunty. Teacher ontak. Teacher Ontak.
Jadi Teacher Aunty di sini bertugas sebagai konten kreator Yayasan Raudah. Bertugasnya itu untuk jobdesk utama sebagai aktivasi digital platform semua Yayasan Raudah gitu. Dan menjadikan salah satu sumber informasi juga selain ke Teacher Feby dan expose semua kegiatan-kegiatan kita di Yayasan Raudah. Mantap, ternyata Raudah sudah sangat melek dengan digital dan mensosialisasikan program-program lewat Teacher Aunty. Nah, kemudian diekspos dengan konten-konten yang edukatif tentunya ya, luar biasa. Nah, tentu di sini Yayasan Raudah sendiri sudah berjalan sudah 18 tahun ya, Cerlili. Nah, tentu ada visi misi dari dari yayasan, dan bagaimana sih kontribusi dari masing-masing teacher dengan job desk yang berbeda-beda ini untuk bisa mencapai ataupun memenuhi visi misi yang sudah ditarget oleh yayasan. Siapa dulu nih yang bisa jawab? Kontribusi. Kita sebelah kanan lagi. Anca, Iko, Pado Iko. Panjang, yang panjang. Enggak, sebentar. Dia nanti sweet begini loh. Sweet berdua, tapi Om Pimpa. Siapa dulu yang boleh jawab dulu? Kira-kira kontribusi, kemudian apa sih program-program yang disumbangkan oleh Kayaknya masing-masing? Aunty Zila deh. Aunty Zila. Iya. Boleh Aunty Zila dulu. Oke, izin Kak Fitros. Ya. Mungkin salah satu hal yang penunjang atau ikut berkontribusi dalam memenuhi visi misi Yayasan Raudah sendiri dengan mengekspos hal-hal yang baik gitu. Oke. Dan jadi ibaratnya tuh apa ya? Ya. Iya, maksudnya Share gitu. nge-share atau menjadi galerinya Betul. orang-orang untuk melihat Yayasan Raudah, portofolio sehingga gitu. orang-orang luar bisa mengakses informasi Ya, secara dengan salah detail. satunya dengan mengekspos kegiatan-kegiatan positif, hal-hal yang edukatif, sama membranding yang baik lah tentang Yayasan Raudah gitu. Dan juga mengeksplor kegiatan-kegiatan yang jadi program unggulan dari Yayasan Raudah tersendiri gitu. Oke. Berarti setiap kegiatan akan selalu terdokumentasi ya melalui Itu bagian yang aktivasi dari Aunty Zila, Teacher Zila. Oke, baik. Kalau kami manggilnya Onti. Oh, Aunty, baiklah. Kadang kalau dia nggak dengar onta gitu. Oke, lanjut Cer Feby. Kalau di bagian pelayanan mungkin kalau visi misi itu lebih ke senyum sih Kak Fitros. Jadi itu excellent service banget ya, senyum, salam, sapa. Kontribusinya senyum. Iya. gitu. Jadi mengaplikasikan excellent service berarti. Ya betul ya Cer Feby ya. Iya. Jadi memang kadang seringkali kita ketika mengunjungi sebuah pusat-pusat pelayanan, tidak semua kan yang menerapkan excellent service. Ada yang kita kadang-kadang dijutekin, betul kan Cer Lili? Nah, Apalagi kalau bertolak telat bayar SPP kan. kayak yang sebelah kiri saya. Tapi untungnya ada Cer Feby di depan. Jadi meskipun sudah kena jutek oleh sebelah kiri, nanti pulangnya disenyumin oleh Cer. Luar biasa, kompak ya. Kemudian apa lagi Cer Feby? Itu aja. Itu ya program terobosannya. Kalau Cer Lili sendiri boleh jelaskan dulu nggak visi misi dari Raudah yang sudah dirancang sedemikian rupa? Iya, kalau visi misi kan menciptakan pendidikan kalau idealnya kan di nasional ya. Cuman kita baru berkiprah di Kota Padang, Sumatera Barat, ya untuk menjadikan generasi Islam yang cerdas, berkarakter gitu dan Islami. Nah, jadi di sini pun sebenarnya Yayasan Raudah pun sudah sangat membuka, mana tahu ada mungkin sekolah-sekolah yang baru membuka ataupun bagaimana untuk bertanya, mungkin suka dengan program yang ada di sekolah misalnya, atau ada yang suka dengan program yang ada di Yayasan Raudah. Kami sangat membuka sekali untuk teman-teman mau datang mengunjungi sekolah atau mau datang mengunjungi yayasan, kita sharing bersama kenapa ya bisa seperti ini begitu. Karena kami pun sebenarnya untuk bisa sampai seperti ini juga
tidak langsung menjadi begini karena cukup banyak proses yang kami jalani, sehingga kami paham sekali. Kebetulan saya alhamdulillah memang dari awal sekolah berdiri itu ada di Lilah gitu kan. Jadi sebenarnya kita tidak butuh modal yang besar untuk membuat sebuah sekolah, tapi yang penting adalah keyakinan dan kemauan dari para pendidik ataupun para pengajar nantinya yang akan menjalankan sekolah tersebut. Jadi sebaiknya kita bicara gitu. Jadi banyak loh, misalnya ada sekolah-sekolah, karena Lila pun tidak langsung membuat program sendiri juga. Kita pasti melihat dulu, studi dulu ke sekolah-sekolah yang lain. Kiblat kami biasanya banyaknya ke Bandung. Kemudian yang mana yang baik kita bisa ambil gitu, dan yang cocok kita aplikasikan. Terus saya juga mungkin yang episode sebelumnya tahu bagaimana saya di Citra Al Madinah dulu dititipkan papa di sana sama teman papa gitu kan. Jadi yang mana yang bagus, yang mana yang bisa kita ambil, tapi jangan lupa kita juga harus punya inovasi juga. Betul. Jadi jangan tidak ketiplek. Nah, seperti ATM itu. ya. Iya. Jadi itu. Siap. Teacher Lili, Terima Cila mau tanya kasih. nih. Memang ada, misalnya kan kayak tadi kan kita membuka juga kalau misalnya ada sekolah-sekolah baru untuk diskusi, terus sharing. Memangnya sudah ada yang datang? Oh, jadi kita buka kesempatan itu. Terbuka. Luar biasa. Mungkin yang datang ada. Terus ada dulu TK mana ya yang datang waktu itu kebetulan punya teman juga, dia datang tapi ya dengan baik-baik gitu. Li tolong bantu, saya mau bikin sekolah gini, yuk kita antar, kita lihatkan program-program kita, kita ajarkan, kemudian bukan mengajarkan, dia memberitahu. Kemudian kita ajak untuk masuk ke kelas, bagaimana cara gurunya mengajar pun kita kasih lihat. Seperti itu. Ternyata terbuka untuk berkolaborasi dan juga mengkader ya Lili ya. Biasa. Baik, nah ini kan kita sudah dengarkan visi misi. Nah, tapi kalau teman-teman teacher sendiri nih mengakselerasi dengan visi dan misi ini, tentu tadi kita pertanyaannya adalah seputar kontribusi supaya tercapai visi dan misi dari teman-teman semua dengan job desk-nya masing-masing. Silakan cerita. Nah, kalau ini kita kan sekolah swasta, otomatis kita kan pelayanan jasa di sini. Ya, betul. Nah, itu memang kontribusi yang terbesar kita itu kita harus belajar lip service yang baik. Siap. Karena apalagi kalau kayak yang di bagian keuangan nih, dianya sensitif ya. Nah, itu sensitif, terus berhadapan langsung dengan orang tua. Dengan berbagai karakter. Nah, itu dia. Nah, di situ kita memang harus benar-benar plusnya di situ. Effortnya di situ. Plus ya, sekaligus excellent service. Luar biasa. Oke, berarti memang harus melayani dengan sepenuh hati, memahami secara psikologi perbedaan karakter, bagaimana dengan segala tantangan yang ada, mereka tetap bisa membayar kewajiban, melakukan kewajibannya. Karena PR-nya gede ya, cerika ya. Iya, karena kan berkaitan dengan keuangan bulanan ya, itu. Dan nah, ini itu ada yang kalau yang lancar alhamdulillah. Nah, kalau umpamanya yang ada yang tersendat-sendat, nah kan di situ kita. Oke, ini menarik nih. Nanti kita tandain dulu nih. Cara masuknya kita ya, gitu. Ya, siap. Coach Fitros nanti akan mendalami nih, breakdown lagi. Tapi ceriosi dulu nih, kontribusinya gimana terhadap kalau nge-range menu itu kan nggak gampang. Nah, kira-kira sempat drop nggak? Mikirin menu sebulan. Kena protes sama mama-mama atau sama Cerlili misalnya gitu, karena Cerlili kena komplain juga. Cerlili dapat komplainnya tentu laporan dari teacher yang di sekolah, yang di kelas gitu kan. Aduh, kena lagi gue nih mikirin menu udah sebulan gitu kan. Padahal list menu yang baru dikenal sama Ceriosi baru 25 misalnya. Gimana nih, Cer? Kalau untuk menu emang Ceriosi biasanya ya nggak bisa diganggu sebenarnya. Mau bertenang gitu menu. Iya. Karena pas menyusun menu tuh
sambal kita apa? Lauk-lauknya, menu kita, lauk-lauknya itu kan ada bervariasi tuh. Terus jadi kita tiap bulan tuh kita ada ayam, lauknya ada daging, ada tempe, ada telur, itu yang kita variasikan untuk pengolahan menunya. Jadi biar nggak bentrok untuk tiap minggunya, nggak bosan anak-anak. Oh, jadi ada rolling antara minggu pertama, minggu kedua ada rolling. Jadi nggak sama minggu pertama, minggu kedua itu lagi, nggak gitu ya? Enggak. Jadi kita emang ada, tapi lauknya misalnya kalau tempe olahannya yang kita bedakan. Oke, tapi ayam misalnya olahannya yang kita bedakan tiap bulannya gitu. Juga di sini mungkin untuk menu mungkin dari sekolah kita kan emang udah sesuai dengan budget kita, sesuai dengan anggaran kita yang dikeluarkan dari yayasan. Di situ yang kita kelola. Jadi mungkin ada yang komplain orang tua anak yang nggak mau, mungkin kita biasanya motivasi untuk guru-guru untuk mengedukasi untuk ke anak-anaknya supaya bisa makan, karena anak-anak nggak diizinkan untuk belanja atau untuk di sekolah gitu. Kak Fitros, makan gratis kita udah lama. Oh iya. Luar biasa bisa jadi Prabowo. Kayaknya Pak Prabowo harus belajar sama Cerili. Sedangkan itu udah banyak komplainan kan. Iya, banyak komplainan di situ aja. Untuk cari referensi itu ada usaha upaya apa sih Ceriosi supaya lebih variatif gitu ya? Iya, biasanya kita Teacher Yosi biasa sharing sama Teacher Lili atau sama Nenek apa yang baru kita olah-olah lagi. Biasanya tiap menu tiap bulan tuh kita kasih ke Teacher Lili dulu, di ACC dulu, baru kita jalan. Menu kami juga kayak menu restoran loh, Kak Fitros. Oh iya, apa itu Ada misalnya? ayam teriyaki. Wow, kan? Kamu berasa makan di kafe? Iya. Terus apa lagi ayamnya? Aku puas tambah-tambah. Bisa refillnya Tapi selagi masih ada lauknya. Kalau tinggal nasinya dong buat apa boleh. ya? Kalau emang kuat makan nasinya nasi aja gitu loh, Kak Fitros. Terus menu yang kamu suka apa Cila? Ayam Biasanya? teriyaki. Terus ayam goreng mentega misalnya gitu. Iya, terus ada ikan yang dibikin kayak nugget. Aku pikir itu ayam, ternyata itu ikan. Kamu ketipu. Iya, ternyata temen aku dia nggak suka ikan. Tahu-tahu dia makan. Iya, dia makan. Dia nggak tahu kalau itu Setelah ikan. aku tanya sebenarnya itu ya adalah ikan. Terus habis itu besok-besoknya dia masih mau makan nggak? Masih. Oh, masih hebat. Berarti hebat nih, Paling Cer. yang Yosi. komplain-komplain itu sih aku kayaknya tempe-tempe itu. Oh. Gitu. Padahal tempe itu enak dan bergizi loh. Ya iya sih. Iya kan? Nah, luar biasa. Tapi kalau misalnya pernah mengalami kendala, karena kan harga itu fluktuatif tuh, Ceriosi. Nah, gimana caranya menyiasati? Kadang-kadang semua tiba-tiba naik semua. Kalau dulu tuh sering kayak kalau misalnya cabai naik, biasanya tuh bawangnya turun. Kalau daging naik, ikan turun gitu. Kalau sekarang nih kayaknya kecenderungannya naik semua. Pusing. Kayaknya kalau kurang terus yang nambah. Luar biasa Ceriosi ya. Itu namanya loyalitas tanpa batas. Cerita nanti bisa bantu jawab. Kan uang sekolah. Iya, benar. Jadi di sini Teacher Yosi mengelola keuangan tiap minggunya dari teacher awal. Oke. Itu budgetnya udah ditentukan, mau Betul. naik mau apa kita anggaran segitu. Oke, siap. Jadi itulah pandai-pandai kita di dapur yang menu nanti mungkin kalau harga cabenya naik mungkin kita bisa larikan Kecap, gulai. kecap, ayam kecap atau apa untuk pengelolaannya. Jadi alhamdulillah untuk menu mungkin subsidi silang tiap minggunya mungkin kayak gitu. Misalnya minggu ini nggak cukup, itu mbak gitu. Waduh. Wow. Cila baru tahu loh yang kayak gini. Soalnya kenapa? Soalnya kalau kami siswa kan nyampe Makan aja. Udah enak aja gitu mau ya. Mau naik mau turun nggak tahu, ternyata ada Teacher Yosi yang tukang tumbuk-tumbuk tadi ya. Kami nggak tahu, kan tamunya makan aja. Sabar ya Ceriosi. Sabar ya Teacher Yosi. Cerika mau nambahin penderitaan Ceriosi. Iya, kayaknya ini bagian keuangan juga sama nih. Kenapa sepertinya Cerili, kenapa Certika sepertinya menikmati penderitaannya Ceriosi? Ternyata mereka ini terdampak di belakang. Ya, tapi alhamdulillah berkat olahan tangan kerja luar biasa dari Ceriosi dan nenek dapur, anak-anak pulang dengan gembira, perutnya sudah kenyang, belajarnya maksimal ya. Tepuk tangan dong untuk Ceriosi dan juga untuk yayasan. Cerika mau nambahin?
Iya tuh kemana tuh tadi tumbuknya? Iya. di sini? Coba tolong dijelaskan. Kan kurang tuh. Cabai naik, apa naik? Ya, yang biasanya pengeluaran dari Teacher Yosi itu dari pemasukan anak-anak yang dibayarkan SPP per bulannya itu memang sudah dibagikan. Jadi mau naik atau tidaknya bahan pokok ya Yosi ya, itu semua memang sudah kita cover dari situ semua gitu loh, Kak Fitro. Jadi SPP anak-anak itu gaji salary di sana, uang makan juga di sana. Jadi memang SPP yang dibayarkan per bulan itu memang kewajiban anak-anak. Jadi yayasan tinggal pengelolaan, karena fasilitas yang kita berikan ke anak itu adalah berupa makanan yang disediakan oleh sekolah. Sehingga orang tua terbantu, tidak harus repot dari subuh-subuh ya. Iya, karena kan mereka dari pagi, karena kita full day. Jadi untuk sarapan, makan siang, Dan sama snack. snack siangnya itu Waduh. sudah tercover. Jadi anak-anak tinggal Gitu. makan malam Iya, aja di rumah. Jadi uang bulanan Cila itu, jadi Mama Cila tuh bayar uang bulanan Cila? 700 ya? 750. 750 itu Cila udah dapetin sarapan, Iya. makan siang, Sama snack snack sore, sore. sama ada kegiatan-kegiatan udah full outing apa segala macam udah. Wah. Oh, itu kalau outing Iya. udah include di situ. Udah mau Sudah. outing kegiatan keluar kota, mau Ada kunjungan kemana. Masya Allah, udah all in ya. Ya, paket jadi lengkap. mau ada kenaikan bahan pokok atau enggak, nah karena itu kita nggak ada penambahan biaya lainnya. Wah, berarti orang tua tidak dibebankan lagi gitu Tidak. ya. Luar biasa. Udahlah fasilitasnya dimudahin, mama-mama nggak repot. Jadi, Jadi memang sekolah Cila tuh paket hemat. paket hemat sebetulnya. Betul. Karena kalau kita menyediakan sendiri menu makan anak Pasti sama bingung. sarapan dan tambah snack, kayaknya 30.000 satu hari nggak cukup deh. Tinggal Iya kan? Kak Fitro Sarap sekali-kalikan ember. aja. Terus luar biasa. Cila juga memang. ikutan bingung. Nanti kalau malam, Mama suka nanya, kamu besok mau masakan apa lagi nih? Besok masakan apa? Jadi kan Terserah. bingung. Kalau di sekolah kan Iya. kita udah ada. Jadi Iya. Mama Cila udah nggak ini. Jadi Cila ikut tertekan kalau mama Iya. nanyain besok mau menu apa, padahal mama juga udah stres kan. Iya. Luar biasa. Karena itu juga di sekolah itu, karena kan yang sekarang ini anak-anak sekarang itu kan taunya makanan yang enak aja. Betul. Seperti ayam, daging, udang gitu kan. Kalau kita di sekolah, karena itu kita mengajarkan anak-anak itu mulai Harus dari yang sederhana. Gizi seimbang juga ya. Gizi seimbang sama Men- harus ini juga menghargai makanan. apapun Ya. rezeki kita waktu Betul, hari betul. itu yang kita terima, itulah yang kita makan. Wes, mantap. Alhamdulillah Masya berarti Allah. sekolah Cila udah lama dari berdiri udah ada gizi seimbang. Betul. Mm-mm. Oke, nah tadi Yosi udah Tasya. Oke Kak Fitros, mengenai kontribusi, nah karena ini sebuah bukan industri ya, Berasa jadi sebuah instansi yang bergerak di bidang pendidikan. Nah tentu tujuannya itu ingin memberikan kualitas terbaik dalam segi pendidikan kepada siswa-siswanya. Nah untuk itu perlu dulu kan people-nya yang mengisi sebuah wadah pendidikan itu, contohnya guru-gurunya, tenaga pendidiknya, stafnya dan lain-lain. Nah di situ tentu harus ada yang namanya pengelolaan SDM. Betul. Jadi kontribusinya lebih ke sana, dan juga apapun semua aspek kehidupan itu pasti diatur sama namanya aturan. Nah, Betul. jadi tugasnya HR di sini itu lebih ke memastikan kepatuhan dari seluruh staf yang ada di Yayasan Rauda itu terhadap kebijakan ataupun aturan yang ada di yayasan. Nah, itu nantinya impactnya itu ada ke kinerjanya, apakah kinerjanya baik atau tidak gitu. Jadi ya kontribusi yang seperti itu, dengan seperti itu kan jika gurunya lebih disiplin, gurunya lebih taat aturan, tentu nantinya juga berimpact gimana ia menerapkan kepada siswa-siswanya. Mungkin seperti Kalau itu, di Kak HR Fitri. sendiri ada reward and punish. Kalau di HR sendiri tentu ada reward and punishment, itu tentu ada, karena itu yang nantinya nge-push para guru maupun staff gitu kan Kak. Untuk Kalau kinerja misalnya terbaik mereka ya. bagus gitu ya, pastinya kita apresiasi, Betul. kita kasih reward, itu pasti ada. Nah kalau misalnya mereka melanggar, itu kan kita ada kategori pelanggaran dari yang Betul. ringan, sedang maupun berat. Nah itu nantinya ada level punishmentnya tersendiri juga, seperti Nah, itu. ini nanti juga kita breakdown ya. Fitros, Nah, ya, tuh, ini semua juga kena penilaian. Oh. Semua dinilai ya. Oke. Karena memang apa ya? Memang untuk menjadikan kita supaya bisa melahirkan performa terbaik, tentu
harus ada evaluasi, betul ya? Iya, Jadi jadi kalau bukan- enggak kita jadi lalai. Bukan hanya teacher atau siswanya aja yang dinilai, berarti Semua Iya, semua teacher-teacher staff semua. ternyata Iya. tetap dievaluasi, diberikan penilaian. Oke. boleh kita ganti posisi dulu. Boleh. Aduh. Aduh, Alhamdulillah. kamu jompo sebelum waktunya. Karena aku sebenarnya udah ini. Aduh. Kalau Cerawa gimana nih? Oke, baik baik Kak Fitros. Mungkin kalau dari Awa sendiri mungkin lebih kurang sama teacher Nggak boleh kita. sama. Mungkin memberikan yang terbaik ke teman-teman semua. Mungkin dari contohnya dari penggajian tuh harus tepat waktu. Ya iyalah, kalau tidak kan Iya. datang Pernah nggak misalnya Cerawa pas mau gajian nggak datang? Pas gajian. Iya. Mungkin enggak. Karena kalau misalnya sempat nggak datang dijemput rame-rame. Enggak Kak Fitros, karena kalau penggajian kita kan tanggal 1 biasanya masuk seleri ke teman-teman Payroll. semua ya. Cuma untuk pembuatan amprahnya udah sebelum itu. Oh, siap. Jadi aman lah ya. Oke. Cerawa tugasnya membina relasi dengan rekanan. Ya, rekanan ya, seperti bank-bank, orang-orang pajak. Wis, luar biasa. Nah, ini tentu menarik nih, semua masing-masing udah bertahun-tahun berdedikasi untuk Raudah. Pasti punya pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan, entah itu nggak bisa dilupakan karena bahagianya, menyenangkan, dan mungkin dapat reward prestasi, tapi tentu juga ada pengalaman yang tuh rasanya mau nangis, bombay, pedih gitu ya. Boleh cerita nih, ada yang sempat mau pandangin senyum mereka satu-satu. Iya, kita selidiki dulu ya. Ini ada yang Kayaknya senyuman itu nggak perlu bicara, kita udah tahu. agak deg-degan. Siapa yang terlihat senyumannya tertekan? Nah ini. Biar kita tekan aja dia kalau belum. Iya. dari Cer Soalnya Onti kita dulu. kan diatur-atur kalau Iya, podcast biar betul. ini ayo Onti Cer Onti gila. dulu. Cer Onti udah masuk berapa lama nih usia kerja? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Sebagai konten kreator nih apa sih tekanan ataupun kebahagiaannya? Suka, duka, Kenapa nggak kebahagiaan. yang lebih lama dulu? Yang lebih muda dulu lah. Nggak apa-apa. Oh ya, suka dukanya ya. Sukanya aja semua atau dukanya aja Sukanya semua? aja semua. Iya. Pencitraan. Silakan jujur Li. Apa sih challenge sebagai konten kreator di sebuah yayasan? Kalau selama ini kan Cer Onti itu terkenal aktif sebagai konten kreator lepas gitu ya. Dan tapi sekarang berkecimpung sebagai konten kreator di bidang pendidikan. Pasti nggak sama dong. Ambience-nya. Bukan yang di sini ya. Ambience-nya kan beda gitu ya. Nah, apakah dirimu enjoy begitu atau ada tantangannya tersendiri atau ada air mata kepedihan? Silakan diceritakan. Coba ditatap dulu. Ya, alhamdulillah sebenarnya masih banyak sukanya Iya. Kak Fitros, karena namanya pekerjaan pasti ada beban kerja tersendiri pasti. kan gitu. Nah, yang sangat berkait tadi yang kayak Kak Fitros tadi pasti tentunya konten kreator di luar beda dengan konten Pasti, kreator di pendidikan. Jadi penyesuaian terhadap itu tuh sih gitu. Mana yang masih satu jalur dengan pendidikan, satu jalur dengan visi misi kita, itu tuh yang masih sedang belajar itu sekarang gitu. Tantangannya tuh di sini, apalagi Seperti menyesuaikan apa talent-talentnya. yang Cer Onti rasakan kesulitan-kesulitan ketika harus membiasakan diri di bidang pendidikan gitu loh? Oh ya, simpelnya penggunaan bahasa sih. Ada penggunaan bahasa yang memang untuk Bahasa baku. hiburan, just untuk entertain itu bisa dipakai. Tapi kalau di dunia pendidikan tuh Harus nggak bisa lebih dipakai. diatur lagi gitu ya, disesuaikan. Kemudian talentnya atau bintang tamunya, mana yang cocok untuk di bidang pendidikan, mana yang tidak gitu. Jadi masih Onti banyak sabar sih. nggak sih menghadapin kami yang di konten kadang-kadang berkaburan kaminya gitu. Iya, betul soalnya betul. susah. Apalagi waktu bikin ada Konten ulang-ulang, kayak konten ulang-ulang. di yayasan tuh kan ada yang teka-teki gitu ya. Terus Itu apa lagi susah nggak tuh? sih? Ya, itu tuh salah satu Tebak-tebakan. tantangannya Kak Fitra. Ada yang sampai tantrum nggak?
Ada ya tentang itu kan sampai ada statement nggak semua orang bisa ngomong depan kamera Oh, gitu. iya, Jadi iya, memang lebih ke manage itunya or talentnya sih. Talent. Gitu. Berarti urusannya sama orang lagi ya. Iya. Dan itu menguras kolbu. Ada yang sampai nangis nggak? Nggak. Yakin? Bikin. Hakul, yakin. Tapi Cila sering tengok itu kalau pagi-pagi hidung sama matanya tuh Marah, kayak- marah, merah dia, merah. karena Oh, kurang tidur. Kurang tidur. Sebentar, kurang tidurnya ngapain? Memikirkan konten. Memikirkan konten atau putus cinta? Iya. Itu aja. Iya. Oke. Cer Baby, yakin nih? Nggak seru ah. Cer Baby gimana Cer Baby? Cer Baby itu di awal-awal Kak Fitros baru masuk. Sering kena marah Cer Lili? Ada. Ini pelayanan masa pelayanan pelayanan. juga sama. Pernah dimarahin sama mama-mama? Iya. Oh, Masya Allah. Serius Cer Baby? Jadi waktu itu ada Oh, itu karena senyum-senyum lagi tadi ya? melayani PPDB. Oh, PPDB. Iya, jadi Oh, berarti ini orang tua calon ya, orang ya, tua calon siswa. baru kelas 1 atau TK, dia belum orang tuanya belum mendaftarkan waktu itu, masih nanya-nanya. Jadi kebetulan Teacher Feby itu baru masuk itu di bulan Agustus, kalau nggak salah itu bulan Oktober udah buka pendaftaran waktu itu. Jadi info-info untuk SD, TK itu masih minim gitu Kak Fitros. Jadi orang tua itu datang lah kan nanya-nanya. Jadi Teacher Feby memang masih kurang tahu nih. Jadi dikatain lah sama orang tua Ya itu. Allah. Seperti apa dia kata-kata? Aku katain kamu gitu, bukan? Kayak apa? Dikatain sama orang itu. Ini adik nih nggak tahu apa-apa nih katanya gitu. Waduh. Jadi langsung lah pergi ke tempat Teacher Tika waktu Langsung itu. nangis sama Iya, Cer Tika. berderai lah ya. Berderai. Film India, Bombay. Oh, pada saat itu hilang. Berarti pada saat itu hilang senyumnya. Hilang senyumnya, lupa. Senyumnya. Orang gila aja lagi nangis disuruh senyum ya kan? Cer Baby ya. Paling Terus, itu terus dukanya kalau suka. berapa kali dalam setahun gitu? Iya. Cer Lili saksi. Tapi itu memang di awal-awal kan Kak. Jadi baru masuk Agustus, Oktober itu Agak udah kaget buka gitu ya? PPDB. Iya. Kalau sekarang udah kebal. Alhamdulillah lah. Dia yang marahin lo. Udah punya kebalikan. Hebat, hebat. Ya sukanya gitu. Jadi kakak-kakak yang sebelumnya Kak Yosi, misalnya Kak Tika itu, Kak Awa, Kak Lili juga ngebantu untuk menginformasikan kalau misalkan memang Feby belum lengkap menjelaskan, itu dibantu sama misalnya siapa kakak-kakak yang di bawah. Jadi saling support ya. Alhamdulillah, mantap. Nanti ya Bu, sebentar. Lanjut Cer Ika. Cer Awa dulu deh. Cer Awa. Ayo Teacher Awa, kita mau terbang sebentar lagi karpetnya geser, nanti jatuh. Gigit hiu. Gigit hiu. Mungkin kalau dari teacher Sering Awa nombok nggak? sendiri, Salah itu ganti sendiri. Alhamdulillah kalau untuk nombok nggak pernah, cuma pernah hilang. Ya Allah. Itu hilangnya apa karena dibawa shopping? Enggak, hilangnya Kemudian tuh lupa. karena emang di sana aja hilangnya. Ya Kak. Allah. Ganti dong berarti. Alhamdulillah kita punya pimpinan yang baik. Sekali waktu itu masih sekali, jadi dimaafkan. Masih sekali. Oh jadi ada rencana 2 kali. Masih sekali. Teacher Awa. Ya Allah. Jadi makanya agak ternganga Fitros. Ini maksudnya redaksinya masih sekali. Ada rencana gitu. Masih sekali Masih kejadian baru sekali ketahuan kejadiannya. langsung. Jadi nggak berani. Ada berani. Berapa sih nominalnya waktu itu? Lumayan lah Kak Fitro. Lumayan bikin manyun kalau ganti ya. Ya ampun. Beruntung dia saat itu ya. Cer Lili kayaknya harus jaga-jaga nih kalau takut yang masih ini loh nih Cer Lili. Terus. Tapi sempat stres dulu dong sebelum Cer Lili memberikan Iya. keringanan. Kalau stres pasti mungkin. Iya. Tapi kalau untuk sukanya alhamdulillah kalau Kayak orang kaya aja gitu ya pegang duit banyak. Yang lain harus sowan. Gayanya luar biasa. Kayaknya lebih mentereng dari Cer Lili. tuntutan kan, Oh, pantas dari kalau Teacher Awa udah cantik. Berarti kalau Cantik kebal. iya pantas gitu. Teacher Awa ini cantik biasa. Berarti kalau bisa cantik itu berarti Kebang. Oke, baik. tuntutan. Bawa store duit banyak gitu kan. Siapa tahu udah ketemu banker. Ya, Sukanya. Suka, ya selain itu apalagi sukanya? kalau sukanya
Alhamdulillah awal pernah jadi karyawan terdisiplin terbaik di tahun 2022 atau 23. Luar biasa. Itu kategorinya apa sih nih Lili? Disiplinan, Disiplin. datang Ya. terlambat, Oke. Nggak pernah sakit. selalu. Ya Allah hebatnya. Kamu pernah sakit? Alhamdulillah selama 6 bulan kemarin enggak. Waduh, Belum mantap. gitu. Atau belum? Masih belum. Masih belum. Apalagi Cerawang. Mungkin itu aja gitu. Oke, baik. Semoga lancar selalu tugasnya ya. Karena bagian keuangannya agak ngeri-ngeri sedep gitu kan. Iya. Cer Febi gimana nih? Cer Febi lagi Certasya. Apa ya pengalaman sebagai HRD ini? Kan kita istilahnya sebagai watcher gitu kan. Pasti kadang-kadang dijulitin juga nih, si Febi kok ada nggak ya? Atau dicurhat, mau curhat boleh? Boleh nih Kak. Boleh dong. Udah banyak nih kayaknya. Waktu dan tempat silakan. Enggak sih. Kalau misalnya selama di yayasan sih suka dukanya, mungkin bahas dari dukanya. Dukanya lebih ke tantangan sih Kak sebenarnya. Misal karena tantangannya itu kan biasanya HR itu yang kita tahu kan di bidang industri organisasi, sedangkan ini berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, tentu beda, berdasarkan landasannya pun berbeda kita ngikutin kalau ini lebih ke aturan tentang pendidikan gitu kan Kak. Dan jadi lebih tantangannya itu menjaga keseimbangan antara yang yang pendidikan ini dengan pengelolaan SDM itu gimana bisa berkesinambungan seperti itu. Dan juga misalnya dalam proses seleksi dan rekrutmen pun itu beda kan Kak, jadi ada tuntutan tersendiri di mana juga saya itu di yayasan itu sendiri sebagai HR-nya, di mana kan kalau di tempat lain itu kan ada timnya, ada yang bagian pengembangan karyawannya, ada yang bagian rekrutmen dan lain-lain. Nah kalau ini emang saya sendiri. Iya, jadi kan all in. Iya all in. Jadi kan lebih lingkupnya itu lebih ke generalis gitu ya Kak, menyeluruh gitu kan Kak. Jadi ya itu sih tantangannya, kayak kesulitan juga dalam manage itu semua. Terus juga ya namanya HR ya kita bisa bilang banyak yang nggak suka pasti ada ya Kak. Mata-mata. Banyak yang nggak suka gitu. Nah, tapi Ambo pura-pura lupa sihnya ya amnesia. Masang pakai muka tebel aja sih Kak gitu. Muka lugu gitu ya. Iya, padahal kan di dalamnya enggak. Nah itu, ini menarik nih. Jadi antara suka nggak suka sebenarnya ngerjain, karena yang paling repot itu adalah ketika harus memberikan edukasi ataupun menyampaikan punish misalnya ya, punish kepada karyawan ataupun staff gitu ya. Nah di saat itu ada yang pernah ketika harus komplain atau pada saat tertentu mungkin memang harus memberikan punish kepada salah satu staff. Kira-kira selama kurun waktu kerjanya Certasya ada hal yang tidak nyaman yang didapatkan dari momen-momen yang sensitif itu? Banyak sih Kak. Curhat dong. Yang paling berkesan. supaya kita bisa, kenapa Certasya harus melakukan hal ini, supaya juga menjadi edukasi juga kok untuk yang lain gitu kan. Kalau misalnya orang mungkin ada gelombang cinta, kalau di sini gelombang komplain gitu ya. Jadi gelombang komplain itu sangat banyak, apalagi kalau masa-masa penilaian kinerja. Jadi setiap bulan itu kita ada penilaian kinerja. Jadi seluruh staf itu menemui Tasya itu untuk mengetahui apa saja yang sudah mereka perbuat di bulan lalu. Masya, gitu. Kayak malaikat rakitan atid ya. Jadi ada buku catatan dosa. Gitu. Jadi kan nggak semua orang itu ingat ya Kak kalau misalnya mereka melanggar gitu. Yang kayak kalau kita sih anggap diri kita baik-baik aja ya, nggak pernah kok saya ngelanggar ini, nggak pernah kok, padahal catatannya ada gitu. Nah mereka tuh sering kali menyangkal hal-hal yang seperti itu. Kadang ada penilaian itu yang kayak dianggap itu kan cuman opini ya, ini ya. Kadang orang itu menyamaratakan gitu Kak. Di sini kan kita beda ya konteksnya, dunia profesional sama dunia sehari-hari. Mungkin secara usia kita emang sepantaran, seumuran. Nggak mungkin dong kita masukin yang di hal sehari-hari ke pekerjaan seperti harus itu. Profesional, bisa harus dipisah profesional. ya. Betul. Kadang ada yang nggak bisa memisahkan itu Kak. Jadi mereka nganggap ini karena nggak suka kali ya makanya saya dinilai seperti ini. Padahal kan semata-mata nggak kayak gitu ya Kak. Dianggap itu karena personal gitu ya. Karena prinsipnya sendiri Tasya ya Kak, kan kalau di sini kayak gini nih tantangannya. Kalau pulang itu
udah gitu, nggak Selesai. dibawa Nggak dibawa pusing gitu nggak ya. dibawa pusing lagi gitu. Jadi memang kayak orang-orang yang nggak suka sih awalnya emang berat sih Kak, karena kan Gen Z Yang rapuh gitu ya. mental health Mental number one gitu kan Kak. Padahal sebenarnya cuma butuh stres ya. Mental health Mental number one. health, Terus juga apa ya, di yayasan itu sendiri kan variasi ya Kak, gen-gennya ada yang milenial, Gen Z. Ada yang kolonial, Jadi tentu ada gen cara alpha juga. Oh, gen alpha belum lah ya. tentu cara pandang mereka itu Berbeda. cara kerja mereka berbeda. Nah, kadang Pola mereka juga beda-beda pola ya. mereka juga berbeda. Jadi kadang yang gen milenial, Kenapa di sebelah kanan jadi ribut ya? Merasa Gen Z. gen milenial tuh pengennya seperti ini, kurang klop nih sama Gen Z yang cara kerjanya seperti ini. Nah, Gen Z itu kan cepat bosan. Oke. Gitu kan, Kak. Jadi memang butuh lingkungan yang banyak gitu, yang kreatif, inovatif gitu kan Kak. Nah, sedangkan kalau yang Tasya lihat polanya, gen milenial itu mereka lebih ke statis gitu. Oh, statis. Mereka tuh lebih di pola mereka yang sudah ada itu yang mereka terapkan. Sedangkan kita Gen Z itu naik turun, kita mencoba Iya, gitu. karena mental health itu Iya, tadi kan. makanya. Semangatnya ketika gelombang semangatnya datang, semua harus direalisasikan. Tiba-tiba mental health, terus langsung di rumah. Kok jadi ngomong itu ya? Boleh tanya, ini kan berarti sudah terjadi ada pergolakan, ada yang seperti tadi itu ada komplain atau apa. Itu pimpinan sendiri ada menengahi atau bagaimana? Apa ambil sikapnya pemimpin gitu? Agak Biasanya berat Teacher Tasya. attitude-nya, apa yang Teacher Tasya dapatkan gitu? Oke, untuk pimpinan sendiri kebetulan dengan pimpinan itu kita sama ya, Pasti Kak. ya. Maksudnya kita tuh sejalan lah, sama-sama lulusan psikologi. Jadi kita memang untuk apapun yang terjadi itu emang saling mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan. Jadi misalnya ada yang nggak bisa selesai di Tasya, itu biasanya Tasya selalu menyampaikan ke pimpinan. Jadi butuh saran itu tentu pasti juga butuh saran, karena kan tadi kayak menyelesaikan semua hal yang harusnya dalam bentuk tim itu kita selesaikan sendiri, pasti tentu kita butuh orang lain untuk bertukar pikiran juga. Nah, bagaimana menurut Teacher Lili sendiri, bagaimana biasanya menengahi yang seperti itu? Mikrofon mana? Itu ya. Iya, kalau itu memang sering terjadi ya. Jadi sebenarnya dulu itu sudah banyak pergantian juga. Maksudnya dalam penilaian kinerja dulu yang bertanggung jawab adalah kepala unit. Nah, terus banyak terjadi permasalahan, misalnya kalau kepala unit mungkin masih banyak rasa negosiasi dengan guru-guru yang ada, sehingga penilaian yang diberikan pun akhirnya tidak objektif. Sedangkan dari penilaian tersebut itu kan tujuannya nanti kepada reward yang akan mereka berikan per 6 bulan, itu ada karyawan-karyawan terbaik yang akan kita berikan itu. Nah, jadi dari sanalah kita Tasya nih yang bikin saya salut, dia berani untuk mengambil tantangan. Jadi dia yang bilang, Kak, kalau kayak gitu udah Tasya aja sekarang yang nge-cop semuanya, guru-guru juga semuanya akan bertemu dengan Tasya. Kalau orang mungkin ngindar ya, dengan kondisi sebegitu banyaknya karakter orang yang akan dihadapi, mungkin banyak ngindar. Tapi kalau Tasya enggak, justru dia mau untuk ini gitu. Itu salah satu kelebihan dari Tasya yang mengambil inisiatif untuk mengambil tugas ini ya. Iya, jadi memang saya lihat sebenarnya job masing-masing itu ada plus minusnya. Kayak Teacher Rawa juga semuanya ada. Teacher Yosi juga komplainan orang tua, belum lagi saya yang komplain. Saya langsung melihat di lapangan, loh kok begini Kak, kebersihannya kok begini itu kan juga jadi juga. Cuman yang selalu saya berikan ke teman-teman, ke bestie-bestie ini, mungkin karena kita masih seumuran gitu kan, beda setahun 2 tahun jadi gitu ya. Ya kadang kita butuh calling down juga, butuh untuk kita hahihi bersama juga. Jadi tidak selalu masalah pekerjaan gitu. Makanya mungkin sesekali yayasan tutup, bisa jadi kita lagi makan di luar sama-sama seperti itu. Mungkin itu yang bikin suasana pun jadi nyatu lagi. Dan di situ pun mungkin kita bisa saling diskusi. Jadi Tasya juga mungkin ke teman-teman yang lain banyak ngebantu juga gitu. Teacher Tika juga sering ngebantu, yang lain ngebantu seperti itu. Artinya ini berarti yayasan bisa dibilang teamworknya udah cukup solid ya nih Lili ya. Insya Allah. Nah, namun selama 18 tahun perjalanan Yayasan Raudah, tentu bagaimana caranya mengatasi dinamika dalam pengelolaan tim Lili selama ini? Terus
kira-kira permasalahan yang paling besar yang pernah timbul terkait dengan teamwork nih di yang mensupport di yayasan tentunya, seperti apa menanggulanginya? Iya, kalau dari segi cara mengatasinya ya mungkin dengan Berdoa kepada Allah. berserah. Badai itu banyak Iya. sekali. Iya, Jadi betul. ada permasalahan yang sangat berat kemarin ini, yaitu dengan turnovernya guru-guru yang sudah lulus P3K, dan kita harus menerima guru-guru yang baru. Terus juga satu hal yang sekarang ini sebagai seorang leader itu atau pemimpin itu sulit ternyata. Betul. Kenapa? Karena misalnya nih, kita ada satu permasalahan yang cukup besar yang mungkin tidak bisa untuk diketahui oleh karyawan-karyawan atau oleh lingkungan yang ada di yayasan Terpaksa tersebut. di-keep sendiri. Hanya di-keep sendiri, harus memutuskan sendiri dan harus mengeksekusi sendiri tanpa harus mereka pun tahu sebabnya apa. Iya, iya. Nah, itu sudah saya lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga lingkungan ini gitu. Kondusif ya. Kondusif. Karena itu juga rahasia yang cukup besar yang saya pegang pada saat itu, dan itu pun saya merasa kalau ini saya masih pertahankan, ini lingkungan pasti akan menjadi tidak nyaman gitu. Akhirnya saya harus memutuskan sesuatu yang mungkin keputusan itu tidak bisa diterima oleh semua orang, dan saya tidak bisa mengemukakan alasannya kenapa. Alasannya buat kamu semua loh, tapi nggak mungkin juga gitu. Akhirnya Mereka nggak paham akhirnya alasan itu. Lili rela dijudge oleh orang Dijudge banyak oleh orang-orang yang mungkin sudah keluar atau yang mungkin apa, pada tujuannya buat mereka. tanpa bisa memberikan klarifikasi Nah, ya. itu berat sekali. Makanya pada saat itu kebetulan kejadian itu saya pergi umroh. Di sana saya memang betul-betul minta tolong sama Allah, ya Allah kalau memang itu yang terbaik saya harus lakukan itu gitu loh. Ya, Sampai seperti luar itu. biasa. Mungkin teman-teman semua banyak yang nggak tahu gitu. Kak Fitros. Ternyata memang nggak gampang untuk menjadi seorang leader ini Lili. Iya. Pahit gurih, pahit gurih, getir, pahit asam. Dan memang untuk mengelola tim yang berapa orang semua total nih Lili? 60 ya, luar biasa. Nah, kemudian untuk ke depan bagaimana supaya Lila tetap bisa berjaya, berakselerasi, bisa mengikuti perkembangan zaman dengan kondisi tim yang seperti ini sekarang. Jadi Kebalik. ya, insya Allah untuk kedepannya, kalau Yayasan Raudah sendiri, tim kita alhamdulillah sudah solid, sangat bangga dengan mereka-mereka yang lagi duduk di sini. Alhamdulillah. Walaupun mereka mungkin masih kecil, ada yang masih belum wisuda, tapi insya Allah sebentar lagi mau diwisuda. Wisuda sekaligus baju merah. Iya. Nah, jadi apa ya? Kami di sini sebenarnya untuk kepala unit sendiri pun kita masih ada permasalahan, bukan permasalahan ya. Alhamdulillah Lila diberikan amanah lagi, guru-gurunya lulus ASN 2 orang. Masya Allah. Yang sekarang ini. Nah, itu kepala sekolah. Waduh. Kepala sekolah SD. Dan insya Allah nanti sudah ada yang akan menggantikan SD, nanti itu teacher Priscilia Arzain. Oh, Masya Allah. Dia menjadi yang kepala mana sekolah. itu? Oh, yang mata besar. Si mata besar Oh, itu. yang kalau marah matanya besar gitu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan punya tim yang baru lagi, dengan ya selalu harus berani mencoba Kak Fitros. Betul, betul. Harus bukan trial and error ya, tapi kita berani mencoba. Karena ini kita harus memikirkan untuk beberapa tahun ke depan. Kita Betul. udah jalan sekarang stuck, ini udah jalan, udah nyaman. Jangan sampai nyaman-nyaman aja. Iya, betul. Kita harus berpikir pendidikan itu jauh lebih maju lagi. Makanya kami harus mencoba lagi dengan tim-tim ini. Ke depannya kita harus gimana lagi ya? Ke depan harus gimana lagi ya? Seperti itu. Luar biasa. Oke, kamu Cila ada yang mau kamu tanyakan? Sudah lengkap Udah banget. ya, karena tadi ini sudah memang all in semua. Karena sejatinya memang tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri, ya kan? Nah, maka kita sebagai seseorang yang hidup, yang dinamis, tentu harus bisa menjadi pribadi yang mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Karena yang membuat seseorang itu long lasting life-nya karena kemampuan berpikir dan beradaptasi ya nih Lili. Tetapi kalau kita stuck di zona nyaman, maka kita tidak akan berkembang. Ya, dan otak kita tidak terstimulus untuk melahirkan
karya-karya yang luar biasa. Terima kasih nih udah ternyata tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita. Nah, semoga dengan kehadiran teacher-teacher yang luar biasa hari ini bisa memberikan edukasi dan semangat juga kepada seluruh teacher yang ada di Lila nih, teacher-teacher yang ada di yayasan, tentu memberikan kinerja dan buah pikiran terbaik agar bisa memberikan ekosistem yang sehat, kemudian juga bisa mampu mendorong semua tim yang ada di Lila memberikan kontribusi terbaik demi melahirkan generasi yang cerdas, aktif, kreatif, inovatif, tapi juga tentu akhlakul karimah. Luar biasa. Dan ini juga tentu tidak luput dari perkembangan dan juga dedikasi yang dilakukan sepenuh hati oleh Cerlili sebagai kepala yayasan dan pimpinan. Luar biasa, terima kasih Cerlili. Semoga Lila semakin mampu melahirkan lulusan-lulusan yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin-pemimpin muslim yang dikenal dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Duh, luar biasa. Terima kasih. Saya Fitros, Sheila, dan juga Cerlili, serta seluruh teacher-teacher cantik yang belum sold out cuma 1, ada 2. Banyak ini. Banyak, Masya Allah. Nah, sila 3. Nah, boleh ya mama-mama yang punya anak-anak bujang barangkali. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.